Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, NIM 1810601140, kelas PAIB 1 semester 5. Sini saya akan menjawab soal UAS. Nomor 1, jelaskan hukum suami yang tidak bekerja sedangkan istri yang bekerja. Jawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila suami tidak melakukan perbuatannya tersebut, maka sudah pasti hukumnya dosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, ia tidak berusaha dan mengandalkan kekayaan isi istri. Sungguh tindakan ini adalah tindakan tercela. Bagaimanapun juga istri telah melayani suaminya seperti mencuci pakaian, memasak, dan sebagainya. Nomor 5, bagaimana hukum suami mentalak istri melalui WA? Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah atau sindiran. Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Menurut Al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan syarih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari 3 keadaan. 1. Menulis talak kemudian mengucapkannya. 2. Menulis talak disertai dengan meniatinya. 3. Menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya. Seperti di buku Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafawi Beirut Darul Kutub 1999, jilid 10 halaman 167, yaitu andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan syarih jelas tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya. Nomor 6, yaitu bagaimana hukum suami yang mentalak istri tetapi ia sedang mabuk. Hukum talak dalam keadaan mabuk, ulama masih berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk hukumnya sah. Namun ada yang mengatakan hukum talak saat mabuk hukumnya tidak sah. Seperti yang difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 43, yaitu wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ayat tersebut secara jelas menunjukkan perkataan orang mabuk teranggap karena ia sendiri tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Sholatnya tidak sah karena saat itu tidak berakal. Begitupun dalam hal talak. Talaknya tidak sah karena ia sama halnya dengan orang yang tidur atau orang gila. Nomor 7, bolehkah istri meminta cerai? Khulu secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khulu harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini terutama yang berkaitan tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khulu harus ada kerelaan dari pihak suami untuk menerima tebusan. Selain itu harus ada kesanggupan dari pihak istri juga untuk membayar tebusan tersebut. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Nomor 11, apakah istri mempunyai hak rujuk? Istri tidak mempunyai hak rujuk karena dalam syariat Islam yang mempunyai hak rujuk adalah orang yang memiliki hak talak, yaitu suami, seperti yang tersirat
dalam Quran surat At-Tolak ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang nomor 12. Apakah hukum disyariatkannya rujuk? Apabila seorang laki-laki berpisah dari istrinya, kemungkinan besar dirinya akan merasa rindu kepada istrinya, dan dengan adanya syariat rujuk ini, dia bisa kembali kepada istrinya. Oleh karena itu, syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaannya. Seperti penggalan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228.